Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Setelah kemarin aku telah membahas kasus Atikotul Mahya, yaitu dimana yang dibun-bun hanya perkara menagih hutang. Sekarang aku akan membahas kasus dimana mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan kasus yang satu ini, dimana kasus ini sempat menghebohkan satu Indonesia pada tahun 2013 lalu, yang dimana pelaku dari kasus ini adalah laki-laki yang red flag, suka selingkuh, tukang KDRT, pokoknya semua keburukan itu ada pada dirinya, hingga melakukan hal yang sangat sadis terhadap sang istri. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kasus kriminal yang akan aku ceritakan kali ini yaitu seorang laki-laki yang bernama Benget Situmorang yang biasanya dipanggil Impus. Benget ini lahir di Ambarita, Samosir, Sumatera Utara pada tanggal 7 Maret 1977. Benget ini merupakan anak sulung dari 4 bersaudara. Nah, sejak kecil ini Benget itu sudah dikenal beringas, nakal, liar, dan juga anak yang suka membantah orang tua. Pokoknya gak bisa diatur Benget ini. Nah, karena sering berantem sama orang tuanya, pada tahun 1996 Benget ini diajak oleh neneknya untuk merantau ke Jakarta bersama neneknya. BTW sebelumnya nenek Benget ini sudah lebih dulu berada di Jakarta ya sis. Dan Benget ini kemudian setuju dan tinggallah bersama neneknya di kawasan Otista, Jakarta Timur. Setibanya di Jakarta tentunya Benget ini mencari kerja, tapi nggak langsung diterima karena Benget ini maunya itu kerja kantoran. Karena Benget ini tidak mempunyai pendidikan yang memadai, akhirnya putus asa lah Benget di sini dan frustasi lah Benget. Karena gak dapat kerja, akhirnya Benget ya di rumah neneknya aja, nganggur. Nah, karena melihat Benget yang nganggur ini, neneknya pun bilang kepada Benget, mau kapan kayak gini terus gitu, mau kapan nganggur terus kamu ini, sana cari-cari kerja lah gitu kan kata neneknya. Benget pun menjawab di sini, kerja apa nek, aku sudah mencari-cari kerja nih tapi belum juga dapat gitu kata Benget. Nah, kemudian nenek Benget ini jawab, ya kalau kau cari kerja kantoran ya susah lah, kan kau kan bisa nyetir, ya kau carilah kerja-kerja supir itu, gitu kata si nenek terhadap Benget. Benget pun kemudian mikir, daripada dia menganggur, oh iya ya, lebih baik aku coba aja ngelamar jadi supir, kan aku bisa nyetir gitu kata si Benget. Dan akhirnya dengan segera si Benget ini melamarlah menjadi sopir, dan akhirnya dia diterima sebagai sopir bus mini atau bus Kopaja yang berada di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Nah, semenjak menjadi supir ini, gaya hidup Benget ini mulai berubah. Tapi berubahnya di sini itu menjadi tidak baik karena terbawa oleh arus teman-temannya, yaitu seperti suka menghabiskan uang, berhura-hura, dan tentunya juga main perempuan. Biasa ini berlangsung selama bertahun-tahun hingga akhirnya pada tahun 2000, Benget mulai menemukan tambatan hatinya. Jadi ceritanya Benget ini kenallah seorang perempuan yang bernama Roini. Nah, Roini ini adalah salah satu penumpangnya bus Benget. Hampir setiap hari Roini ini naik bus Kopaja yang dikemudikan oleh si Benget karena untuk pulang pergi bekerja. Jadi Roini ini seperti macam udah langganan lah sama si Benget ini kan. Karena sering ketemuan, akhirnya mereka ini jatuh cinta lah dan menikah di Samosir pada tanggal 27 November 2000. Setelah resmi menikah di Samosir, Benget ini kemudian mengajak Roini untuk merantau lagi ke Jakarta, di mana mereka ini mengontrak di wilayah Ciracas, Jakarta Timur. Di awal pernikahannya, Benget dan juga Roini ini mereka baik-baik saja, mereka saling menyayangi. Sayangnya hal itu tidak berlangsung lama karena kurang lebih selama menikah 2 tahun, Roini ini baru tahu sifat asli Benget, di mana Benget ini ternyata adalah laki-laki yang sangat kasar, temperamental, dan juga suka main perempuan. Misalnya nih, ada sesuatu yang gak cocok sedikit gitu sama Roini, Benget ini tidak segan-segan untuk memukuli istrinya yaitu Roini dan memaki-maki Roini dengan kata-kata kasar. Dan Benget ini juga gak segan-segan untuk mencekik Roini dan mengancam untuk membunuhnya. Karena juga Benget ini KDRT kepada Roini hingga menyebabkan mata kiri Roini hingga buta.
Nah, sifat Benget yang temperamental itu tentunya Benget ini juga sering ribut dengan para tetangganya. Pada akhirnya tahun 2005 Benget ini pun diusir dari kontrakan, dan ia pun mencari kontrakan lain yang masih satu wilayah dengan Ciracas, Jakarta Timur. Di sini meski sering menerima perilaku tidak baik, Royni masih bersabar. Bahkan si Royni ini berencana untuk mempunyai anak, berharap dengan mempunyai anak sifat Benget bisa berubah. Dan ternyata beneran mereka dikaruniai 2 orang anak. Tapi ternyata kehadiran sang buah hati ini tidak merubah sikapnya Benget. Tetap tuh KDRT kepada Royni dan suka main perempuan lagi. Yaitu dimana Benget ini berselingkuh dengan wanita yang ia kenal di terminal rambutan yang bernama Danar Sri Astuti. Saat berkenalan ini, posisi Tuti ini nggak tahu kalau Benget ini sudah mempunyai istri dan juga anak. Karena saat itu Benget itu mengenalkan dirinya dengan posisi single dan belum menikah. Dan akhirnya Tuti pun mau diajak berpacaran oleh si Benget. Nah, siapa sangka dari sinilah kejadian petaka itu menimpa si Tuti dan menghebohkan satu Indonesia. Jadi setelah berpacaran dengan Tuti, tentunya Benget ini sudah jarang sekali pulang ke rumah dan memilih untuk tidur di terminal rambutan agar dekat dengan Tuti. Awalnya Benget ini lumayan royal sama si Tuti. Semua kemauan Tuti dituruti sama si Benget. Dengan melihat perlakuan Benget seperti itu, Tuti akhirnya berpikir bahwa si Benget ini bisalah untuk diajak serius atau menikah. Kemudian disinilah Tuti mulai mengenalkan Benget kepada orang tuanya yang ada di Jambi. Saat pertama kali bertemu si Benget, orang tua Tuti ini terkesan dan meminta agar Benget untuk segera menikahi anaknya, yaitu Tuti. Tapi kenyataannya janji tersebut adalah sebuah omong kosong, karena dimana Benget ini tentunya belum siap untuk menikahi Tuti, karena posisinya Benget ini juga sudah mempunyai anak dan juga istri, yaitu Royni tadi. Di sisi lain, Tuti ini juga tidak menuntut Benget untuk segera menikahinya, karena si Tuti berpikirlah mungkin Benget ini belum siap secara finansial ataupun mental. Hasil, Tuti dan juga Benget tetap berpacaran selama bertahun-tahun tanpa sepengetahuan Royni. Dimana hubungan Benget ini tentunya dengan Tuti semakin mesra, tapi berkebalikan dengan hubungan Benget dengan Royni yang menjadi semakin buruk. Karena Benget sudah tidak pernah pulang ke rumah lagi dan tentunya tidak menafkahi Royni. Di sini Royni terpaksa banting tulang untuk menafkahi kedua anaknya. Walaupun dengan kondisi yang seperti itu, Royni ini berusaha masih untuk mempertahankan rumah tangganya. Pada tahun 2009, Royni ini juga sempat sudah melaporkan Benget kepada polisi. Namun, rujuk lagi. Di saat Royni ini tahu kalau Benget ini berselingkuh, pada tahun 2011 akhirnya Royni meminta cerai kepada Benget. Benget di sini pun merasa senang dan juga merasa lega karena Benget bisa berduaan sepuasnya dengan Tuti. Nah, di titik inilah, di saat Benget sudah bercerai dengan Royni, Benget baru bersedia untuk menikahi Tuti. Setelah menikah dengan Tuti, Benget ini mengalami masalah pekerjaan, di mana Benget ini tiba-tiba keluar dari pekerjaannya yang menjadi supir Kopaja tersebut. Kemudian Benget ini menjadi supir angkot tapi tidak bertahan lama, entah apa alasannya ya. Karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, akhirnya Benget ini mempunyai ide untuk membuka usaha sendiri, yaitu dengan berjualan soto. Kemudian Benget menyewalah salah satu kios yang berada di terminal rambutan tersebut dan menjadikan kios tersebut itu untuk tempat berjualan dan juga untuk tempat tinggalnya Benget. Akhirnya gak butuh waktu yang lama, bukalah warung soto Benget tersebut. Tapi sejak pertama kali buka, warung soto Benget ini ternyata sepi, tidak ada pembeli sama sekali. Nah, dikarenakan usaha si Benget ini sepi, ya gak dapat uang lah untuk menafkahi si Tuti kan. Akhirnya Benget ini mulai menjual tuak atau miras di kedai soto tersebut.
Jadi berjualan miras dengan berkedok soto. Benget di sini beranggapan kalau tuak atau mirasnya tersebut akan laku lebih keras daripada sotonya. Dan kemudian pikiran Benget ini pun terbukti, di mana setelah berjualan miras ternyata kedai sotonya Benget ini kemudian rame, dan di mana pembelinya adalah sebagian besar mantan teman kerja Benget. Di sini sebenarnya warga sudah mulai curiga dan resah, tapi ya seperti kalian tahu, duit yang berbicara. Nah, dari sinilah akhirnya Benget mempunyai uang yang sangat banyak sekali. Karena Benget di sini merasa banyak uang, kemudian Benget kembalilah ke sifat aslinya tadi, yaitu suka bersenang-senang dan juga berhura-hura dan tentunya main perempuan. Kemudian di sini Benget jatuh cintalah kepada seorang penjual jamu yang bernama Tini. Sini Tini itu merespon si Benget, padahal posisinya Tini ini sudah tahu kalau Benget ini sudah mempunyai istri tadi, yaitu bernama Tuti. Tapi dilanjutkan aja sama si Tini. Akhirnya Benget di sini berselingkuhlah dengan si Tini. Padahal posisinya di sini si Tini ini juga dikabarkan sudah mempunyai suami dan juga anak yang tinggal di Karanganyar, Jawa Tengah. Awalnya perselingkuhan Benget dan si Tini ini dilakukan secara diam-diam. Mereka selalu ketemuan di mana jauh dari warung soto tersebut. Lama-lama si Benget ini merasa bosan karena harus bertemu dengan Tini secara diam-diam. Akhirnya Benget ini meminta si Tini untuk berjualan jamu di depan kedainya. Sini si Tini jawab, sayang, aku takut lah kalau aku nanti tuh ketahuan sama istrimu. Itu kata si Tini. Sini pun Benget mulai meyakinkan si Tini. Akhirnya dibujuk itu Tini kemudian mau untuk berjualan di depan kedai sotonya si Benget. Awalnya saat Tini berjualan di kedai soto Benget ini, Benget dan juga Tini bersikap seolah-olah biasa aja, bersikap senormal mungkin. Tapi karena seperti biasa orang yang dimabuk cinta, mereka pun tidak bisa menyembunyikan gelagat mereka. Akhirnya mereka sering memesraan dan juga berpegangan tangan di depan si Tuti. Akhirnya sering bermesraan di depan si Tuti ini, Tuti pun akhirnya tahu kalau si Benget ini ternyata selingkuh dengan si Tini. Marahlah si Tuti di sini. Di saat si Tuti ini marah, bukannya Benget ini sadar, Benget malah marah balik kepada si Tuti, dan di sini Benget memukul si Tuti. Perlakuan tersebut tentunya Tuti tidak terima karena Tuti ini merasa sudah diselingkuhi dan juga diperlakukan dengan kasar. Tapi di sisi lain, Benget ini semakin menjadi-jadi kelakuannya, di mana Benget sudah dengan terang-terangan bermesraan dengan si Tini di depan si Tuti. Bahkan katanya mereka ini juga sempat tinggal bertiga. Cuma itu, Benget ini malah menganggap kalau si Tuti adalah penghalang hubungannya dengan si Tini. Karena merasa terganggu dengan kehadiran si Tuti, akhirnya Benget ini merencanakan sesuatu hal sadis yang membuat petaka tersebut terjadi. Jadi ceritanya pada tanggal 1 Maret 2013, pagi itu Benget berjualan soto seperti biasanya. Tapi saat malam tiba, ditutuplah tuh warung soto tersebut kan. Di sini Benget sudah mempunyai rencana buruk, yaitu untuk menghabisi si Tuti. Awalnya Benget ini mengajak si Tuti untuk minum tuak atau miras sampai si Tuti ini mabuk berat. Kemudian Benget di sini mengajak si Tuti untuk melakukan hubungan suami istri. Setelah melakukan hubungan suami istri tersebut, di saat Tuti yang kelelahan, entah dapat pikiran dari mana, Benget ini kemudian mengambil sebuah tongkat kayu dan dipukullah tuh berkali-kali ke kepalanya si Tuti sampai kepala si Tuti ini bocor. Bukannya berhenti, Benget ini malah menyeret tubuh Tuti ke kamar mandi dan mengguyur Tuti dengan air dingin tersebut. Setelah diguyur, dipukul tuh kepala Tuti berkali-kali sampai akhirnya Tuti ini pingsan.
Setelah si Tuti ini pingsan, kemudian Benget memanggil si Tini untuk membantunya mengangkat tubuh Tuti dan membawanya ke kamar tidur. Disinilah kejahatan berikutnya itu terjadi. Di saat si Tuti masih pingsan ini, disinilah Benget memasukkan tongkat kayu tersebut, mohon maaf, ke dalam alat vitalnya Tuti. Gak juga cuman itu, Benget juga memasukkan tangannya sampai siku ke dalam alat vital Tuti. Ditambah entah dapat bisikan setan dari mana, kedua iblis ini pun pergi ke dapur untuk merebus air panas. Setelah merebus air panas, dimasukkan air itu ke dalam botol yang berisi sekitar 600 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam alat vital Tuti. Gimana kalian dengarnya? Mual nggak? Belum selesai ini, masih banyak ceritanya. Setelah dimasukkan botol panas tersebut ke dalam alat vital Tuti, menjeritlah si Tuti ini. Bayangin, Tuti tadi ini kan posisinya pingsan, tapi Tuti terbangun menjerit gara-gara dimasukkan botol berisi air mendidih ke dalam alat vitalnya. Mendengar Tuti menjerit, kedua iblis ini bukannya berhenti, mereka malah melanjutkan aksinya, yaitu Benget mengambil tongkat kayu tersebut dan memukuli Tuti secara membabi buta. Pas gitu. Astagfirullahaladzim. Olah melampiaskan emosinya. Kemudian Benget mengunci Tuti di kamar tersebut selama 3 hari. Dan kalian tahu di sini besoknya Benget dan juga Tuti ini berjualan seperti biasanya. Si Benget berjualan soto seperti biasa, si Tuti juga berjualan jamu seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Di titik ini mereka masih belum mengecek keadaan si Tuti. Dikunci lah tuh selama 3 hari kan? 3 hari. Di sini Benget ini nggak tahu kondisinya Tuti ini masih hidup atau sudah meninggoy. Gak peduli mereka berdua binatang nih, gak peduli mereka. Akhirnya pada hari ketiga itu mereka mulai mencium bau tidak sedap dari kamarnya si Tuti. Di titik inilah baru dibuka tuh kamarnya dan mereka sudah melihat Tuti dengan posisi yang terbujur kaku dengan muka pucat dan semua luka lebam di sekujur tubuh Tuti. Paniklah si Benget sama si Tini ini yang melihat kondisi Tuti seperti itu. Nah, kemudian Benget ini memastikan keadaannya si Tuti ini sudah meninggal atau belum. Di sini dengan bodohnya si Benget itu memasukkan air ke dalam mulut si Tuti. Ya namanya juga udah menjadi mayat, udah meninggoy, ya keluarlah lagi air tersebut kan. Di sini mereka baru sadar kalau ternyata Tuti sudah meninggoy. Kemudian Benget dan juga Tini ini panik, bingung kemana mereka akan membuang tubuh si Tuti ini. Disinilah entah dapat pikiran setan dari mana, lagi-lagi si Benget berencana untuk memisahkan tubuh-tubuh Tuti atau memutilasinya. Awalnya Benget ini memotong kaki korban. Kemudian yang kedua, Benget mulai menyayat perut si Tuti. Dikeluarkanlah semua isi perutnya itu, seperti usus, jantung, hati, dikeluarkan semua isi perutnya si Tuti ini. Astagfirullah. Kemudian si Benget ini memenggal kepala Tuti dari leher. Gak cuma itu, Benget ini juga memotong menjadi 2 belah bagian tubuh si Tuti. Astagfirullahaladzim. Kemudian dipisah-pisah tuh bagian tubuh Tuti ini. Dan kalian tahu, Benget dan Tini hanya membutuhkan waktu 5 jam untuk memutilasi si Tuti dan akan dimasukkan ke dalam 7 kantong kresek berbeda. Dan kemudian setelah dibagi menjadi 7 kantong kresek bagian, di sini
Benget itu mulai mual dan gak tahan dengan bau ususnya si Tuti karena baunya nyengat banget. Akhirnya yang gak tahan dengan bau tersebut, Benget kemudian membuang satu kantong kresek yang berisi usus Tuti ke dalam sungai terdekat. Dan setelah membuang satu kantong usus Tuti ke dalam sungai, kemudian satu kantong yang berisi hati dan juga jantung si Tuti Benget masukkan ke dalam kulkas. Kemudian di malam itu juga Benget sudah merencanakan kalau ia akan membuang 5 kantong kresek tersebut ke tempat yang berbeda-beda. Jadi kayak disebar gitu sama si Benget. Di sini Benget menyewa sebuah angkot kepada mantan juragannya dulu. Pas ditanya sama si juragan angkot ini, di sini Benget beralasan kalau bahan-bahan dari sotonya itu sudah habis dan dia akan belanja ke pasar menggunakan angkot tersebut. Dan juragan angkot ini pun yang nggak tahu apa-apa akhirnya menyewakanlah angkot tersebut kepada Benget dengan harga Rp250.000. Setelah mendapatkan angkot tersebut, di sini Benget kemudian mengajak Tini untuk membuang jasad Tuti secara terpisah. Jadi di sepanjang tol ini Benget itu sesekali berhenti dan kemudian menyuruh si Tini untuk membuang satu kantong kresek tersebut. Jadi dibuangnya itu secara terpisah, menyebar gitu. Waktu sudah nyampe kantong kelima ini, di mana jalan tersebut mulai ramai. Karena takut aksinya ketahuan, Benget ini pun kemudian mengemudikan angkotnya sampai ke wilayah Cilengsi, Bogor. Tapi rupanya di kawasan Cilengsi itu juga ramai karena hari itu mulai pagi, semua orang sudah pada beraktivitas. Akhirnya karena si Benget ini tidak mau pulang dengan membawa mayat, akhirnya Benget menyuruh si Tuti untuk membuang kantong kelima tersebut. Dan kalian tahu apa isi dari kantong kelima tersebut? Ya, betul sekali. Kantong kelima tersebut berisi kepala Tuti. Astagfirullahaladzim. Setelah membuang kelima kantong tersebut, akhirnya Benget mengembalikan angkot tersebut dan mereka baliklah ke arah Jakarta. Tapi setelah mereka balik ke Jakarta dan mengembalikan angkot tersebut, di situ mereka mungkin merasa kelelahan karena telah melakukan aksi bejatnya tadi malam. Jadi mereka tidak berjualan dan memilih untuk istirahat saja seharian di rumah itu. Keesokan harinya disinilah Benget mulai membuka warung sotonya kembali. Saat masak soto ini, Benget itu ingat kalau masih ada organ tubuh Tuti yang ia simpan di kulkas, yaitu jantung dan juga hati Tuti. Tentunya entah mendapat bisikan setan lagi dari mana, Benget ini mengambil kantong tersebut dan kemudian mengolahnya menjadi soto. Dan kalian tahu tidak hanya dibuat soto, tapi Benget ini juga memasaknya sebagai sambal goreng hati Tuti. Masaklah tuh sambal goreng hati, bukannya dimakan. Kalian tahu sambal goreng itu dipajang di dekat etalase soto Benget. Sambil menunggu pelanggan datang, tentunya warung soto Benget ini semakin siang semakin rame lah, karena dimana orang-orang tersebut bukannya membeli soto tapi melainkan membeli tuak atau miras tersebut. Karena Benget ini khawatir sotonya tidak laku, kemudian Benget ini membagikan soto tersebut secara gratis kepada bapak-bapak tersebut. Dibagi nih soto gratis kepada bapak-bapak. Si bapak-bapak ini tentunya mau-mau aja lah. Oh, dapat soto gratis nih, lumayan kan gitu. Gak ada yang curiga, semua makan dengan lahap itu soto itu. Dimana soto tersebut tentunya sudah bercampur dengan organnya Tuti. Disinilah, di saat Tini melihat semua orang pada makan soto itu dengan lahap, Tini ini hanya terdiam mematung. Di sini Tini mungkin sudah mulai bersalah dan Tini sudah berniat
memberitahukan kepada orang-orang kalau suatu tersebut itu adalah bercampur dengan organnya Tuti. Karena lagi-lagi di sini Tini merasa takut dimarahi oleh pacarnya si Benget ini. Alhasil Tini seharian hanya berdiam diri saja dan merasa bersalah juga tentunya, dan juga menahan mual. Tapi di sini balik lagi, sepandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, pasti akan tercium juga. Beberapa hari kemudian, warga Cilengsi dikejutkan dengan temuan kantong kelima kresek tadi, yaitu yang berisi kepala Tuti. Dan di sisi lain ada warga yang bersaksi mengungkap kalau mereka sedang melihat Tini yang sedang membuang kantong tersebut yaitu bernama Juhaidi dan Yusuf Effendi. Kemudian dua saksi tersebut melaporlah kepada pihak tol, dan dimana kemudian pihak tol ini menyelidiki temuan kantong-kantong kresek tersebut, dan dibukalah, dan ternyata itu adalah organ tubuh Tuti. Saat itu juga pihak tol yang menemukan ini kemudian melapor kepada polisi, dan kemudian diceklah tuh kantong tersebut sama polisi. Benget ini mengemudikan angkotnya ke dalam tol, akhirnya yang membuat terekam CCTV dengan jelas. Tentunya polisi juga sangat mudah untuk menangkap si Benget. Dari sinilah polisi langsung mendatangi si Benget. Tapi sebelum polisi datang, ada tetangga Benget yang mencium aroma bau busuk tersebut dari rumahnya Benget, kiosnya Benget. Nah, di sini tetangga tersebut itu mencium aroma bau busuknya itu bukan bau busuk yang biasa, melainkan bau busuk yang menyengat gitu, berbeda. Jadi warga tersebut melaporkan temuan bau busuk tersebut kepada polisi di Terminal Rambutan. Jadi si Benget ini sudah diincar oleh dua polisi, yaitu satu polisi Cilengsi tadi yang berdasarkan laporan warga yang menemukan kantong kresek tersebut, dan satu polisi lagi yaitu polisi Terminal Rambutan. Waktu bersamaan, tidak membutuhkan waktu lama, kedua polisi tersebut mendatangi si Benget untuk diinterogasi. Tentunya kios mereka pun juga diperiksa, dan ditemukanlah alat-alat bukti yang dibuat untuk mengeksekusi Tuti tadi malam. Dan setelah dicecar oleh polisi, disinilah Benget mulai mengakui perbuatannya seperti apa yang aku ceritakan kepada kalian tadi. Awalnya, polisi yang mendengar cerita Benget ini gak percaya, karena kejahatan yang dilakukan Benget dan juga Tini dianggap terlalu sadis kalau secara manusia normal ya. Sampai polisi melakukan tes kejiwaan terhadap si Benget ini. Dan dari hasil tes kejiwaan tersebut menyatakan bahwa kalau Benget ini tidak ada gangguan jiwa sama sekali, yang artinya Benget secara sadar melakukan hal sadis tersebut kepada Tuti. Dan setelah itu Benget dan Tini ini kemudian menjadi tersangka. Di sini Benget dijatuhi hukuman mati dan Tini mendapat hukuman 14 tahun penjara. Sebelum hukuman mati itu dilakukan atau dieksekusi, Benget ini ditemukan meninggal duluan di dalam sel tahanannya, dikarenakan katanya Benget ini menderita penyakit TBC katanya. Oke sis, itu tadi yang aku ceritakan kepada kalian, di mana sang suami tega menghabisi istrinya sendiri hanya perkara dia ini ingin berselingkuh. Tentunya dari kasus ini kita dapat mengambil pelajaran, yaitu kalau kalian itu kalau sudah ketemu laki-laki yang red flag, temperamental, tukang selingkuh, udah kalian tinggalin aja. Jangan mau sama laki-laki yang seperti ini kalau kalian nggak mau menderita. Oke, gimana tanggapan kalian tentang kasus ini? Silahkan komen di bawah. Sekian dulu video dari aku. Kalau kalian punya saran-saran video selanjutnya yang mau aku bahas, kalian bisa komen di bawah. Dan seperti biasa, untuk yang belum subscribe silahkan klik subscribe
dan klik like-nya dan juga lonceng notifikasinya agar kalian tahu the next video dari aku. Oke, sekian dari aku. Bye bye sis.